Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Dr. Septi Mardian selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing Syariah, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview jurnal yang berjudul The State of Islamic Governance in Islamic Financial Institution, Islamic Governance Index. Penulis jurnalnya yaitu Zulkifli Hasan dan Mehmet Asutai. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Arum Cahayasari dan Atep Saiful Miqdar. Pembahasan yang bakalan kita bahas dari jurnal ini yaitu ada 5 poin. Yang pertama tentang Islamic Corporate Governance, yang kedua Research Method, dan yang ketiga Constructing an Index, yang keempat Analysis and Findings, dan yang kelima Concluding Remarks. Oke, yang pertama yaitu tentang Islamic Corporate Governance. Dengan tidak adanya pedoman tata kelola perusahaan untuk lembaga keuangan syariah, AAOIFI berinisiatif untuk menerbitkan 7 standar tata kelola. Yang pertama yaitu Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, pengangkatan susunan dan laporan. Yang ketiga, tinjauan syariah. Yang keempat, tinjauan syariah internal. Yang kelima, komite audit dan tata kelola. Yang keenam, independensi Dewan Syariah. Dan yang selanjutnya itu pernyataan tentang prinsip-prinsip tata kelola untuk lembaga keuangan syariah dan tanggung jawab sosial perusahaan. IFSB juga telah mengeluarkan prinsip panduan tata kelola perusahaan untuk institusi yang hanya menawarkan layanan keuangan syariah, tidak termasuk institusi takaful dan reksadana syariah. Di Malaysia, BNM mengeluarkan pedoman Komite Tata Kelola Syariah untuk Bank Syariah, Kerangka Tata Kelola Syariah untuk Lembaga Keuangan Syariah pada tahun 2010, dan SC mengeluarkan Registrasi Pedoman Penasihat Syariah 2009. Di Pakistan, Bank Negara Pakistan mengeluarkan instruksi dan pedoman untuk kepatuhan syariah di lembaga perbankan syariah pada tahun 2008. Hal ini diikuti oleh Bank Sentral Bahrain, Pusat Keuangan Internasional Dubai, dan Pusat Keuangan Qatar mengeluarkan buku aturan modul bisnis keuangan syariah yang menetapkan persyaratan tata kelola perusahaan syariah. Penerbitan pedoman dan prinsip pada perusahaan dan tata kelola syariah membuktikan perkembangan positif pada inisiatif tata kelola keuangan syariah. Akan tetapi, studi menemukan bahwa ada studi yang spesifik dan komprehensif untuk mengevaluasi efisiensi dan implikasi dari pedoman dan prinsip-prinsip tersebut. Faktanya, selama 4 dekade terakhir, tinjauan literatur yang ada menunjukkan bahwa hanya sedikit studi yang dilakukan di tata kelola research method karena ketersediaan informasi tentang praktik tata kelola perusahaan Islam sangat terbatas. Kuesioner survei terperinci dibuat untuk sumber data primer dari IFI, tidak termasuk lembaga takaful. Survei didistribusikan ke 80 IFI, Malaysia 20, negara-negara GCC 54, Bahrain 12, UEA 13, Qatar 10, Kuwait 10, dan Arab Saudi 9, Inggris 6. Survei dikirim melalui surat biasa dan email, termasuk wawancara pribadi. Feedback survei, tingkat respon 43,8% dari 80 IFI relatif memuaskan dan signifikan. Hal ini ditegaskan oleh sekarang yang menganggap bahwa tingkat respon 30% dapat diterima. Survei diluncurkan pada 1 April 2009 dan berakhir pada 1 Juni 2009.
Tetapi batas waktu diperpanjang hingga 30 Desember 2009 karena tingkat respon yang kecil, mengingat sulitnya mendapatkan respon dari pelaku industri dan praktisi karena beberapa faktor yang melekat. Feedback dari 35 IV dari Malaysia, negara-negara GCC, dan Inggris dianggap signifikan dan dapat diterima untuk penelitian ini. Dengan demikian, berikut tingkat respon tercapai. Dari Malaysia 48%, UAE 22%, Kuwait 9%, Bahrain 6%, Arab Saudi 6%, Inggris Raya 6%, dan Qatar 3%. Tentang Constructing an Islamic Corporate Governance Index. Tidak adanya studi khusus untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana tata kelola perusahaan syariah. Penelitian ini memperkenalkan indeks tata kelola perusahaan syariah. Indeks ini dirumuskan berdasarkan 50 prinsip utama yang dipilih dari praktik terbaik tata kelola perusahaan syariah seperti yang dipromosikan dalam standar tata kelola AAOIFI dan IFSB 10. Prinsip-prinsip kunci ini digunakan sebagai indikator atau tolak ukur logis dan praktik terbaik tata kelola syariah. Studi ini menggunakan metode penelitian dalam menganalisis dan mengekstrak data dan masukan faktual untuk mengukur dan memberi peringatan pada LKS menurut skor tata kelola perusahaan syariahnya. LKS atau Lembaga Keuangan Syariah yang mendapat skor 1-15. Prinsip-prinsip utama tata kelola perusahaan syariah diberi peringkat sebagai praktik yang terbelakang. Skor 6-25 sebagai praktik yang sedang berkembang. Skor dari 26-35 sebagai praktik yang ditingkatkan. Skor 35-46 sebagai praktik yang baik, dan skor 46-50 sebagai praktik terbaik. Klasifikasi ini akan memberikan gambaran yang jelas sejauh mana penerapan tata kelola syariah seperti yang dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syariah atau LKS di negara-negara yang diteliti. Sebagai aturan umum, Lembaga Keuangan Syariah atau LKS yang memiliki skor tata kelola syariah yang lebih tinggi sangat dihormati dan dihargai tidak hanya oleh investor tetapi juga oleh pemangku kepentingan lainnya termasuk masyarakat luas. Poin selanjutnya yaitu tentang Applying the Sharia Governance Index Analysis and Findings. Di sini dibagi menjadi 4 poin. Poin yang pertama yaitu skor keseluruhan indeks tata kelola perusahaan syariah di Lembaga Keuangan Syariah di Malaysia, negara-negara GCC, dan Inggris. Studi ini menggambarkan skor keseluruhan tata kelola perusahaan syariah di Malaysia, negara-negara GCC, dan Inggris yang menunjukkan bahwa rata-rata skor tata kelola syariah secara keseluruhan adalah 30,1 indikator terbaik. Mayoritas lembaga keuangan syariah 40% termasuk dalam praktik yang ditingkatkan dengan rata-rata 32,9 indikator terbaik. Sementara itu 8,6% lembaga keuangan syariah termasuk dalam praktik yang sedang berkembang dan 17,1% lembaga keuangan syariah praktik yang terbelakang. Temuan ini menunjukkan bahwa sejumlah besar lembaga keuangan syariah atau LKS lebih dari 25% mendapatkan skor kurang dari 25 indikator terbaik pada tata kelola perusahaan syariah yang menunjukkan praktik yang sangat lemah, dan 40% dari lembaga keuangan syariah menunjukkan beberapa peningkatan positif. Survei mengungkapkan hanya 34,2% lembaga keuangan syariah atau LKS yang diberi peringkat sebagai kategori praktik terbaik
dan tidak ada lembaga keuangan syariah sebagai praktik terbaik. Posisi ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil lembaga keuangan syariah atau LKS yang dapat dikategorikan memiliki praktik yang baik dalam tata kelola syariah. Sedangkan sebagian besar lembaga keuangan syariah lainnya sangat membutuhkan peningkatan dan perbaikan kerangka kerja dan praktik tata kelola perusahaan syariah lebih lanjut. Secara keseluruhan, skor keseluruhan tata kelola perusahaan syariah di atas menegaskan bahwa ada kesenjangan dan kekurangan dalam kerangka kerja dan praktik tata kelola perusahaan syariah yang ada di lembaga keuangan syariah, terlepas dari prinsip, paduan, dan standar tata kelola internasional yang tersedia. Poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Arum Cahayasari. Analisis and findings. Yang kedua itu skor indeks tata kelola untuk LKS dari perspektif perilaku. Ada perbedaan yang signifikan pada praktik tata kelola di lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah di Malaysia ini skornya sedikit lebih baik kalau dibandingkan dengan negara-negara GCC dan Inggris. Sebagian besar lembaga keuangan syariah di Malaysia ini kategorinya itu praktik yang baik, itu sebesar 31,4%. Lalu hanya 17,1% itu masuk dalam kategori praktik yang ditingkatkan. Praktik tata kelola yang baik di Malaysia ini karena adanya beberapa faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal itu adanya regulasi yang disusun dengan baik dan pendekatan proaktif dari otoritas regulasi dan pengawasan seperti penerbitan BNM atau GPS 1 yang telah berkontribusi pada perkembangan dari sistem tata kelola yang lebih baik. Sedangkan faktor internalnya itu adanya inisiatif positif lembaga keuangan syariah untuk memfasilitasi implementasi keuangan syariah dengan menekankan persyaratan kepatuhan syariah. Lalu lembaga keuangan syariah di negara GCC ini memiliki praktik tata kelola yang sedikit lemah dengan rata-rata 22,2 indikator yang dapat digolongkan sebagai praktik yang sedang berkembang. 20% lembaga keuangan syariah ini termasuk dalam kategori praktik yang ditingkatkan, 8,6% ini praktik yang sedang berkembang, dan 17,1% itu praktik yang terbelakang. Hal ini menunjukkan lebih dari 50% lembaga keuangan syariah di negara GCC ini skornya kurang dari 25 indikator yang menunjukkan praktik tata kelola syariahnya ini sangat lemah. Beberapa lembaga keuangan syariah telah gagal mematuhi standar tata kelola sebagai arahan dari otoritas pengaturan dan pengawasannya. Lalu lembaga keuangan syariah di Inggris ini mendapat skor yang sedikit lebih baik daripada negara-negara GCC. Yang masing-masing 2,8% itu praktik yang ditingkatkan dan praktik yang baik dengan rata-rata 34,5 indikator. Hal ini sangat menegaskan kalau regulasi dan pengawasan yang kuat itu bukan satu-satunya faktor yang dapat mempengaruhi praktik tata kelola syariah. Bahkan tanpa adanya regulasi dan arahan apapun dari otoritas jasa keuangan, lembaga keuangan syariah di Inggris secara proaktif itu mengembangkan sistem tata kelola syariahnya yang termasuk kategori praktik yang baik. Selanjutnya itu skor indeks tata kelola syariah menurut tahun pendirian. Mayoritas lembaga keuangan syariah ini mendirikan dewan syariah itu pada tahun yang sama dengan penggabungan mereka, dan beberapa dari mereka ini mendirikan dewan syariah itu ketika mulai menawarkan produk dan layanan keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah ini diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. Nah, klaster pertama ini pada tahun 1975 sampai 1990, klaster 2 1991 sampai 2000, klaster 3 2000 sampai 2005, dan klaster 4 tahun 2006 sampai 2010. Sebesar 11,4%, lembaga keuangan syariah ini diklasifikasikan sebagai klaster 1, 25,7% sebagai klaster 2, 31,4% itu sebagai klaster 3 dan 4. Berdasarkan klasifikasi tersebut, penelitian ini mengkuantifikasi skor indeks tata kelola syariah dan meringkatkannya dalam kategori praktik terbelakang, praktik yang sedang berkembang, praktik yang ditingkatkan, praktik yang baik, dan praktik terbaik. Sebesar 14,2% lembaga keuangan syariah di klaster 2 ini kategorinya itu praktik yang baik, sedangkan mayoritas lembaga keuangan syariah di klaster 3 ini sebesar 14,2% itu kategorinya itu praktik yang ditingkatkan. Lembaga keuangan syariah di klaster 1 ini skor tata kelolanya itu sedikit lebih rendah,
sebagian besar itu jatuh ke dalam kategori praktik yang ditingkatkan, praktik yang sedang berkembang, dan praktik terbelakang. Dan lembaga keuangan syariah di klaster 4 ini menunjukkan peningkatan positif, di mana persentase yang signifikan dari 11,4% itu kategorinya itu praktik yang ditingkatkan. Lalu yang keempat itu kurangnya tata kelola dan pengawasan. Survei eksplorasi dari indeks tata kelola syariah dalam penelitian ini itu berguna untuk mengukur dan mengevaluasi keadaan praktik tata kelola di lembaga keuangan syariah. Metode mengklasifikasikan lembaga keuangan syariah ke dalam 5 kategori yang berbeda berdasarkan nilai indeks tata kelola perusahaan syariah itu memungkinkan penelitian secara jelas menunjukkan perbedaan signifikan dalam praktik tata kelola yang baik dari praktik perilaku ataupun tahun pendirian. Hal ini mengungkapkan tingkat rata-rata praktik tata kelola di lembaga keuangan syariah ini termasuk dalam kategori praktik yang ditingkatkan, yang menggambarkan praktik tata kelola yang lemah dan menunjukkan perlunya perbaikan besar di hampir semua aspek tata kelola syariah. Penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah di Malaysia ini memiliki praktik tata kelola yang lebih baik jika dibandingkan dengan lembaga keuangan syariah di negara GCC dan Inggris karena termasuk dalam praktik yang baik. Yang terakhir itu concluding remarks. Kepentingan tata kelola ini telah membentuk kembali struktur tata kelola di lembaga keuangan syariah. Hal ini menjadi komponen instrumental tata kelola di lembaga keuangan syariah untuk tujuan kepatuhan syariah. Kurangnya data yang tersedia dan pentingnya penelitian sedang berlangsung tentang praktik tata kelola syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian survei untuk menyelidiki dan memeriksa sejauh mana praktik tata kelola lembaga keuangan syariah untuk mengukur data kualitatif yang berasal dari feedback survei. Penelitian ini memperkenalkan indeks tata kelola perusahaan syariah berdasarkan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam standar tata kelola AAOIV dan prinsip panduan IFSB. Indeks tata kelola perusahaan syariah ini memungkinkan penelitian untuk menggambarkan dengan jelas sejauh mana praktik tata kelola syariah di negara-negara yang diteliti. Berdasarkan indeks tata kelola perusahaan syariah, dalam penelitian ini tidak konklusif karena ada data yang dianalisis berasal dari sampel penelitiannya itu kecil dari 35 lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menghasilkan bukti substansial untuk menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah di Malaysia, negara GCC, dan Inggris memiliki praktik tata kelola syariah yang berbeda dan beragam. Kurangnya kerangka tata kelola saat ini setidaknya di bidang utama, yaitu pendekatan tata kelola perusahaan syariah, tata kelola dan regulasi syariah, peran dewan syariah, atribut anggota dewan syariah yang terkait independensi, kriteria pengangkatan, transparansi dan kerahasiaan prosedur operasional, dan penilaian dewan syariah. Studi ini mengungkapkan bahwa skor indeks tata kelola perusahaan syariah itu sebesar 65%. Lembaga keuangan syariah termasuk dalam kategori praktik yang ditingkatkan, yang menunjukkan perlunya peningkatan yang signifikan. Nah, mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.